singkat bersama kami. Halo, nama aku Bila. Nama aku Lima. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Self compassion pada setting pekerjaan. Oke, jadi sesuai dengan topik di awal tadi kita mau ngebahas tentang self compassion. Jadi kalau menurut kamu Bill, self compassion itu apa sih? kalau menurut aku ya, self compassion itu adalah bagaimana kita memberikan rasa kasih nih terhadap diri kita sendiri. Kadang kan kita suka ngasih kasih sayang terhadap orang lain, tapi kita lupa nih sama diri kita sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri gitu. Oke, bener sih. Jadi kalau menurut aku ya, self compassion itu berarti gimana caranya kita itu memberikan diri kita sendiri itu rasa kehangatan gitu. Kita bersedia menerima semua kekurangan dari diri kita sendiri walaupun kondisi saat ini tuh lagi terpuruk. Bisa dibilang self compassion itu adalah bagaimana kita memberikan rasa maaf terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jadi ketika kita merasa bersalah itu kita bisa maafin diri kita sendiri, kita juga bisa memberikan kehangatan pada diri kita sendiri gitu kan. Benar. Jadi makanya kenapa individu yang punya self compassion tuh biasanya dia tuh lebih tenang, terus juga dia lebih sabar, terus juga dia penuh kasih sayang gitu, mau dari dirinya sendiri maupun ke orang lain. Kan dari tadi kita selalu menggambarkan self compassion itu sama hal yang baik-baik lah ya. Tapi kan di luar sana ada juga orang-orang yang egois nih sama diri dia sendiri. Tapi kan itu buat kebaikan diri dia sendiri juga. Itu menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku ya, untuk orang yang kayak gitu berarti dia harus ningkatin sih. Dia harus lebih baik lagi untuk dirinya sendiri gitu, kayak mungkin empatinya mungkin harus ditingkatkan, kesabarannya, terus juga mungkin dia harus lebih dia juga kayak mungkin juga harus ya kesabarannya tadi, empatinya ya harus ditingkatin sih, lebih baik lagi untuk dirinya sendiri maupun ke orang lain. Nah, kalau kayak gitu berarti kan menurut aku sendiri di setiap individu itu dia selalu punya sifat mindfulness dan over identification nih. Okay. Nah, mindfulness sendiri kan itu bagaimana cara kita untuk menghadapi kenyataan yang ada dengan yang ada, ya udah gitu kan. Sedangkan over identification itu bagaimana kita bereaksi berlebih nih. Jadi kan dua-duanya saling bertabrakan nih. Nah, kalau menurut kamu kayak gitu, apakah orang self compassion tuh harus punya dua-duanya atau salah satunya aja tuh? Kalau menurut aku harus punya salah satunya pasti kan, mindfulness berarti kan. Karena selain dari mindfulness, orang yang punya self compassion juga dia harus punya self kindness. Karena kan ada yang self kindness versus self judgment. Karena self kindness itu dia lebih kayak tidak mengkritik dirinya sendiri, dia menerima segala kekurangan, terus juga menerima segala apapun yang dia alami gitu. Dia jadi tidak mengkritik. Nah, beda sama yang self judgment yang dimana dia mengkritik dirinya kalau misalkan dia gagal gitu. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya common humanity. Jadi kalau common humanity itu dia menganggap bahwa kegagalan terus juga tantangan dari hidupnya itu ya itu bagian dari kehidupan manusia gitu. Nah, beda juga namanya isolation. Jadi isolation tuh lebih kayak dia menganggap bahwa tantangan, kegagalan yang dia hadapi ya itu kesalahan dia sendiri gitu. Jadi menurut aku poinnya orang yang self compassion tuh ya harus punya mindfulness, harus punya common humanity, sama dia juga harus punya self kindness gitu. Itu sih. Oke. Selanjutnya nih Bill, kalau menurut kamu faktor yang mempengaruhi tadi self compassion tuh gimana? Kalau menurut aku ya, kayaknya jenis kelamin tuh masuk deh. Karena faktanya nih, wanita itu kan pikirannya lebih kompleks daripada laki-laki ya. Nah, dia itu jadi lebih sering menderita depresi dibanding laki-laki. Dan kecemasan juga nih, wanita tuh lebih sering. Kenapa? Karena ada penelitian yang meneliti bahwasannya perempuan itu self compassion-nya lebih rendah karena dia tuh sering memikirkan masa lalunya itu tentang yang negatif-negatifnya aja tuh. Nah, selain jenis kelamin, usia juga bisa masuk tuh. Nah, ada sebuah penelitian bahwasannya seseorang yang memiliki self compassion yang lebih tinggi itu ada di usia sekitar 65 tahun ke atas karena dia telah mencapai tahap integrity dari tahap perkembangan Erikson. Terus selanjutnya apa tuh? Selanjutnya nih, budaya juga bisa masuk loh. Karena apa? Kenapa? Karena masyarakat di Asia itu memiliki budaya yang kolektif nih, dimana dia itu lebih cenderung untuk menekankan hubungan sama manusia antar satu dengan yang lain. Sedangkan budaya Barat itu lebih ke individualis, dia lebih menekankan pada kebutuhan pribadi dan keinginan sendiri tuh.
Oke, jadi kayak tadi juga sempat dibahas tentang common humanity gitu ya. Berarti lebih cocok emang self compassion tuh ke budaya interdependent ya daripada independen. Mati lampu Kak, ulang boleh? Ih, Mak. Oke guys, kita lanjut lagi karena listriknya udah nyala ya guys. Oke, jadi tadi kita ngebahas tadi terakhir tentang faktor yang mempengaruhi self compassion, dan terakhir tadi kita ngomongin tentang faktor dari budaya. Betul. Ya, jadi kalau budaya tadi kan ada budaya barat sama Asia gitu. Nah, selanjutnya kalau dari aku nih, faktor yang mempengaruhi dari self compassion tuh ada dari faktor kepribadian. Jadi kalau yang aku tahu, jadi mereka yang punya self compassion itu biasanya mereka yang extrovert. Jadi mereka yang kayak mudah bergaul, terus juga mudah beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jadi itu yang buat mereka punya self compassion yang tinggi gitu. Terus selanjutnya yang aku tahu itu dari peran orang tuanya. Jadi anak-anak atau individu yang punya orang tua yang apa ya, nggak suka kritik anaknya, itu malah buat anaknya itu jadi punya self compassion yang tinggi, karena orang tua yang dari kecil anaknya suka dikritik, itu yang buat anaknya nanti pada saat dewasa malah lebih suka mengkritik dirinya sendiri gitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting sih dalam self compassion itu sendiri. Oh gitu ya. Nah, dari tadi kita tuh udah ngebahas tentang faktor, terus tentang apa sih itu self compassion. Kalau menurut Lima nih, gimana sih cara meningkatkan self compassion itu? Oke, kalau menurut aku untuk meningkatkan self compassion, yang pertama menurut aku tuh kita tuh harus catat prestasi kita. Jadi untuk individu misalkan jadi kita tuh daftar, kayak tulis daftar apa aja sih prestasi atau pencapaian kita tuh selama kita tuh bekerja tuh gimana gitu. Nah, tujuannya tuh untuk motivasi kita sendiri sih. Jadi kalau kita lihat daftar itu, jadi kita kan termotivasi nih, oh saya udah pernah mencapai hal ini gitu loh. Terus juga kayak untuk reminder juga bahwa oh saya udah apa ya, udah mencapai hal ini, jadi saya menghargai diri saya sendiri gitu. Terus selanjutnya untuk meningkatkannya yaitu be mindful. Jadi kita ya harus apa ya, ketika kita ada masalah ya kita rasain dulu, kita tuh lagi gimana sih rasa kita yang kita rasain saat ini gitu. Setelah itu kita jangan menyangkal, kita jangan kayak merasa denial sama diri sendiri gitu. Terus yang selanjutnya menurut aku itu kita harus banyak baca dan cari-cari informasi tentang self compassion gitu. Jadi biar kita bisa belajar untuk meningkatkan self compassion itu gimana. Selanjutnya dari menurut aku itu adalah harus kita kayaknya perlu ke konseling atau terapi. Jadi kita harus pergi ke sana untuk apa sih yang harus dibenarin dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus perlu bantuan orang lain untuk membantu diri kita gitu. Kalau dari Dila gimana? Nah, kalau dari menurut aku sih, aku dari dalam diri ya. Pertama tuh aku biar self compassion kita tingkat itu meningkat, kita harus kenalin dulu nih diri kita sendiri. Tadi bener yang pada bilang Ulima, kita harus kenalin dulu diri kita tuh kayak apa, maunya gimana gitu. Nah, selanjutnya juga ada practice for forgiveness. Nah, itu tuh juga kita harus bisa memaafkan diri kita. Sebenarnya kan kita juga manusia yang tidak luput dari dosa lah ya, dan luput dari kesalahan. Nah, itu kejadian-kejadian masa lampau yang salah, yang mungkin masih mengganjal di kita tuh harus kita coba belajar untuk memaafkan gitu kalau menurut aku. Selanjutnya ada developing growth mindset. Nah, di sini tuh yang paling penting sih, karena bagaimana otak kita bekerja, bagaimana cara kita berpikir kan. Apalagi self compassion ini tentang bagaimana kita menyayangi rasa diri kita sendiri gitu kan. Nah, selanjutnya juga buat aku sih ini yang paling mantep gitu kan. Itu adalah cara bagaimana kita membuat batasan pada diri kita sendiri. Jadi di lingkungan luar nih lagi tren banget untuk orang yang nggak berani bilang enggak buat orang lain. Iya, bener banget. Nah, itu tuh buat aku kayak kita harus tahu nih batasan buat diri kita sendiri sampai mana, dan bagaimana orang lain itu menganggap kita. Jadi kalau misalnya kita nggak suka ya kita bilang aja enggak, nggak usah takut untuk bilang enggak gitu. Iya, benar. Benar-benar. Jadi kayak berarti banyak ya cara untuk meningkatkan self compassion kita sendiri gitu. Yang pasti paling utama adalah diri kita sendiri harus sadar kan, apa sih pentingnya dari self compassion itu sendiri. Selanjutnya baru mungkin kalau kita udah nge-stuck nih, nggak bisa sama sekali untuk memperbaiki diri sendiri, ya berarti tadi itu harus pergi ke konselor atau kita ke terapi gitu kan. Oke. Nah, jadi terakhir kan kita tadi ngebahas tentang cara meningkatkan self compassion. Pasti dalam kita meningkatkan self compassion itu pasti ada hambatannya kan dalam self compassion itu. Nah, menurut aku hambatan yang dilaluinya itu pasti kayak individu tuh jadi kerap menghakimi dirinya sendiri.
Jadi dia kayak memberikan respon negatif yang terjadi, apa yang udah terjadi, yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Terus juga kayak dia juga jadi menyalahkan dirinya sendiri. Terus juga kayak individu tuh jadi apa ya, lebih suka menyangkal. Jadi dia tuh merespon emosi negatifnya dan membiarkan dirinya itu terlarut-larut dari emosi negatif tersebut. Juga individu tuh tanpa sadar itu jika ketika terlibat masalah, dia tuh lebih cenderung menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dan juga dia tuh pengen cepat-cepat lepas dari masalahnya tanpa dia tuh tahu kayak cara menyelesaikannya tuh gimana tuh dia nggak tahu gitu. Terus juga kayak individunya itu juga apa ya, suka ngebandingin permasalahan dia tuh sama permasalahan orang lain gitu. Kayak kenapa sih aku ngelakuin bisa begini, kenapa aku bisa begitu gitu. Jadi tuh hal seperti itu tuh cenderung menjadikan pribadinya itu jadi lebih rendah diri, terus juga kayak mudah stres, jadi tidak bisa mengelola emosi negatifnya lah gitu. Itu sih hambatan dari kita pada saat lagi mau mencoba untuk self compassion. Jadi sebelumnya tadi hambatan, nah setelahnya tuh pasti ada cara penerapannya. Kalau menurut kamu gimana, Bill? Kalau menurut aku ya, untuk penerapan self compassion ini, kita itu perlu jadi diri itu sebagai teman. Jadi kita menjadikan diri kita tuh sebagai teman. Karena apa? Karena ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah itu, kadang tuh kita butuh dukungan dari orang lain. Tapi kadang yang membuat kita bangkit itu malah dukungan dari diri kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya juga ada jadi pengamat yang baik untuk diri sendiri. Jadi kadang kan kita lagi emosi nih, ada dapat masalah kita emosi. Itu kadang kita nggak suka, kadang tuh kayak kita nggak melihat untuk emang sebelumnya tuh ada apa sih gitu. Jadi kita langsung kayak, oh ini salah kamu, kita selalu kayak gitu. Nah, kita harus mengamati dulu nih, jadi pengamat yang baik. Kita harus step back dulu satu kali. Karena dengan itu kita bisa kayak, oh ternyata masalah tuh ini, kita akan mendapatkan solusinya yang baik juga gitu. Nah, selanjutnya itu kita harus sering-sering kayak talk positif terhadap diri kita sendiri. Kita harus kayak afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Karena secara nggak sadar ya, kadang itu tuh yang kayak buat, misalnya hari ini lagi kayak pengennya misuh-misuh gitu, lagi pengennya marah-marah gitu. Kan kita kayak, kamu cantik, kamu hari ini baik, kamu sudah bisa melewati hari ini dengan baik, kamu ini tuh kadang membuat mood kita justru lebih baik gitu, jadi lebih meningkat. Nah, self compassionnya juga pasti lebih meningkat gitu. Nah, selanjutnya juga ketika kita menghadapi masalah gitu, aku sih ngerasa kayak untuk menulis perasaan kita saat itu tuh baik gitu. Kan kadang sekarang tuh yang lagi tren tuh adalah journaling kan, dimana kita nulis mood kita tanggal segini lagi jelek, keadaannya kayak gini. Nah, itu menurut aku baik sih. Nah, kalau menurut kamu gimana tuh? Gimana penerapannya dalam self compassion itu? Kalau menurut aku cara untuk menerapin self compassion tuh gini sih, kita perhatikan diri kita sendiri. Jadi sebelum kita merhatiin orang lain tuh, kita harus merhatiin diri kita sendiri gitu. Karena kan biasanya di tempat kerja tuh kan orang kadang dia lebih mementingkan atasannya atau enggak teman-temannya daripada dirinya sendiri gitu. Padahal dirinya sendiri itu perlu perhatian juga gitu. Jadi menurut aku itu sih caranya. Terus selanjutnya tuh juga kita tuh harus memanajemen stres kita. Ya, karena kan individu itu kan pasti mengalami stres tuh di tempat kerja gitu kan. Jadi coba untuk kayak ingetin diri kita sendiri untuk bahwa stres yang kita alami itu tuh reaksi alami gitu. Kayak wajar kok kita stres di dunia kerja gitu kan. Karena stres itu tuh bukan berarti kita tuh lemah gitu. Terus selanjutnya itu kalau menurut aku sih kita harus atur prioritas kita dan juga keseimbangan kehidupan kita pribadi sama kehidupan kerja gitu. Karena kadang orang itu dia itu susah untuk memanajemen waktu. Jadi dia tuh merasa bahwa kayak tugas yang kerja tuh penting banget daripada tugas pribadi. Padahal sebenarnya ya kita harus memilih-milih mana tuh yang tugas kerja yang emang harus diprioritaskan, mana yang tugas pribadi kita yang harus kita prioritaskan gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke sesi cerita-cerita nih. Nah, kemarin tuh kita udah buka sesi untuk cerita di Instagram kita dan terpilih 2 cerita yang menarik banget nih buat kita nih. Kira-kira boleh nggak ya nih namanya disebutin nih? Soalnya menarik banget nih ceritanya. Lebih enak kalau disamarin aja gimana? Oke. Aku bacain cerita pertama dulu, nanti temen aku akan bacain cerita yang kedua ya guys. Cerita pertama ini dari Mbak Sarah. Dia cerita kalau dia tuh seorang profesional muda yang memiliki ambisi besar nih dalam karirnya. Tapi dia tuh selalu merasa
kalau dia udah berusaha sekeras apapun untuk mencapai hasil yang tinggi, tetapi sering merasa tertekan nih guys, dan sering menyalahkan diri sendiri ketika suatu pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. Nah, Mbak Sarah juga seringkali tidak memberikan dirinya izin untuk beristirahat atau merasa puas terhadap pencapaian yang kecil. Nah, lalu dalam ketidakberdayaannya atas apa yang dia alami, dia justru memutuskan untuk belajar lebih tentang self compassion ini. Dia mulai belajar tuh dari membaca novel, artikel, buku, serta mendengarkan kuliah atau podcast yang membahas tentang topik ini. Dia juga bilang bahwa self compassion itu adalah kemampuan untuk mengobati diri dengan kebaikan, pengertian, dan dukungan yang sama seperti yang dia tawarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya juga ia mulai menyelami perasaannya dan perlahan memahaminya. Ia catat segala apa yang ia rasakan selama ini, mulai mengerti apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan secara perlahan. Nah, dia juga bilang kalau dia mengubah pola untuk berbicaranya terhadap dirinya sendiri mengarah ke lebih positif nih guys. Nah, selanjutnya bakal ceritain nih sama temen aku nih. Oke, cerita kedua nih, jadi namanya kita samarin Maya. Asik. Jadi dia itu seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang sangat kompetitif. Jadi dia itu memiliki tanggung jawab yang besar dan sering diberikan tenggat waktu yang ketat. Kemudian ditambah lagi kurangnya apresiasi yang diberikan dari atasan atas seluruh kerja keras yang dia lakuin. Nah, akibatnya ia itu merasa stres yang berkepanjangan, terus juga dia sulit tidur dan juga merasa tidak memiliki cukup waktu untuk dirinya sendiri. Nah, hingga menurunnya performa kerjanya. Namun kemudian dia merasa bahwa ia itu ternyata terlalu menekan dirinya hingga keras ketika membuat kesalahan atau tidak mencapai standar yang udah dia tetapkan. Dan ini terjadi itu karena ia tidak memberikan izin pada dirinya sendiri untuk merasa manusiawi, membuat kesalahan, mengatasi tekanan dengan baik, dan selalu berusaha untuk menampilkan hasil yang sempurna. Nah, dapat dilihat dimulai dari titik di mana si Maya ini perlahan menyadari keegoisan terhadap dirinya ini merupakan salah satu langkah self-compassion yang secara perlahan mengubah pandangan terhadap dirinya sendiri. Mulai memahami perasaan yang dirasakan dan menerima kenyataan bahwa sesungguhnya ia juga manusia biasa, sama seperti lainnya yang tak luput dari kesalahan. Dan dia itu juga berupaya untuk meminta maaf pada dirinya sendiri dan atas segala perlakuan buruk yang dia lakuin kepada dirinya sendiri gitu. Kemudian di sini juga dia bisa secara perlahan menyampaikan kata-kata afirmasi atau kata-kata positif sebagai upaya memotivasi dirinya untuk tidak lupa memperlakukan dirinya dengan baik tanpa diikuti penghakiman dirinya gitu. Jadi dari kasus ini kita akhirnya menyimpulkan bahwa self compassion itu sangat penting ya, apalagi dalam dunia kerja gitu kan. Dari kasus Mbak Maya dan Mbak Sarah, ketika self compassion mereka rendah ya mereka merasa capek gitu kan, bukan hanya fisiknya tetapi mental dan pikirannya juga capek gitu. Nah, tapi alhamdulillah mereka akhirnya sadar dan belajar untuk meningkatkan self compassion mereka gitu. Nah, dari kedua kasus tersebut juga kita akhirnya dapat nih tips-tips untuk meningkatkan self compassion dari dunia kerja gitu. Yang pertama adalah mengubah pandangan kita, apalagi pandangan negatif tentang diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah memahami perasaan kita. Jadi kalau misalkan kita lagi capek, lagi lelah gitu ya, kita bilang aja ke diri kita sendiri, oh ternyata lagi capek gitu atau lagi lelah. Terus yang ketiga adalah menerima kenyataan. Jadi ketika kita buat kegagalan atau kita kayak buat kesalahan di kantor gitu, ya udah kita terima aja. Berarti oh kita ini kan manusia juga, wajar kok kalau kita salah ataupun kita gagal gitu kan. Terus yang keempat adalah meminta maaf kepada diri kita sendiri. Jadi kita minta maaf kalau misalkan kita terlalu keras terhadap diri kita sendiri, terlalu mempush diri kita untuk terlihat sempurna gitu kan. Terus yang kelima adalah memprioritaskan diri kita. Jadi kalau misalkan kita dikasih tugas sama atasan kita gitu ya, kita memprioritaskan tugas kita. Jadi ketika ada rekan kerja yang minta tolong, tapi kita merasa bahwa ini akan jadi beban kita, ya kita tolak dengan baik-baik gitu. Dan yang terakhir adalah memberi afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Jadi misalkan kita mau pergi kantor atau pulang kantor, ya kita kasih afirmasi positif kayak oh kamu luar biasa hari ini udah bekerja keras, atau enggak kalau misalkan kita ada gagal hari ini, ya udah nggak apa-apa kita gagal hari ini, kan kita juga manusia, besok kita belajar lagi ya gitu. Oh, kalau kayak gitu berarti kontribusi lingkungan kerja juga penting dong ya.
karena kan dia mencakup tentang rekan kerja, atasan, instansi atau perusahaan itu sendiri kan. Dimana rekan kerja sih kalau menurut aku harus saling lebih menghargai satu sama lain gitu, dan juga sadar diri akan job desk-nya masing-masing, karena kan ketika mereka direkrut oleh perusahaan, mereka udah dapat job desk-nya masing-masing kan. Dan sebagai satu tim dalam perusahaan itu, rekan kerja juga harus saling support satu sama lain. Kalau buat atasannya sendiri nih, menurut aku kayak harus lebih dirangkul lagi sih bawahannya, mau itu misalnya karyawannya atau OB-nya bahkan sekalipun, itu kayak harus lebih dirangkul, lebih diayomi lagi, dan bahkan kalau bisa harus diberi reward yang lebih ketika mereka melakukan hal yang bukan pekerjaan mereka gitu, seperti insentif atau bonus kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada buat instansi atau perusahaan nih, dimana menurut aku perusahaan sendiri itu harus mengadakan evaluasi untuk karyawannya sendiri nih. Karena evaluasi itu penting sih kalau menurut aku, bisa dilakukan juga untuk harian, bulanan, ataupun mingguan. Kenapa? Karena karyawan jadi tahu nih dimana letak salah dan benernya mereka. Nah, ketika mereka tahu dua hal itu, maka kinerja mereka akan lebih baik ke depannya, ya nggak sih? Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya ada pelatihan well-being atau kesejahteraan untuk karyawan. Nah, pelatihan ini tuh penting banget karena ketika kesejahteraan karyawan itu meningkat, maka self-esteem dalam diri mereka tuh juga meningkat. Nah, self-esteem itu sendiri adalah tentang perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika self-esteem dan kesejahteraan yang mereka meningkat, maka itu akan juga meningkatkan tentang motivasi kerja atau turnover, kepuasan, dan juga komitmen. Dan mereka juga akan lebih fokus bekerja ya, dan saling menghargai satu sama lain. Jadi kayak gitu ya. Menarik. Dirinya gitu. Seru ya cerita-cerita dari teman-teman kita. Semoga cerita-cerita ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi ya sudah, ini sesi terakhir nih. Jadi dari diskusi kita, jadi kan tadi udah kita di awal tuh udah ngomongin tentang definisi, aspek, terus juga faktornya, terus cara meningkatkannya, terus juga hambatan, terus penerapan. Nah, terus juga ada 2 cerita nih, contoh cerita yang sangat menarik gitu. Nah, dari situ kan kita udah tahu nih manfaat dari self compassion tuh wow banget gitu. Nah, jadi manfaatnya nih yang bisa kita simpulin bahwa dari self compassion itu kita punya motivasi untuk menjalankan hidup gitu. Terus juga kita juga punya emotional well-being yang baik. Terus juga kita juga punya hubungan interpersonal kita dari sama rekan-rekan kerja, terus juga sama keluarga itu jadi lebih baik juga gitu. Sama yang terakhir adalah empati. Betul, menurut aku ya ketika orang mempunyai self compassion yang tinggi, itu empati dia terhadap diri dia sendiri dan terhadap orang lain tuh pasti lebih meningkat deh. Jadi manfaatnya tuh bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain tuh juga bisa, guys. Ya, benar. Itu tadi diskusi singkat bersama kami. Sampai jumpa diskusi singkat selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.